شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada Kamis sore atau Kamis malam kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian via Zoom, di mana insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, ya, kajian tematik itu seputar amalan bermanfaat setelah wafat, ya. Amalan bermanfaat setelah wafat. Ini tema yang bagus, ya, tema yang sangat penting bagi kita untuk kita pelajari, ya. Dan insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan, ya, kita akan membahas, ya, permasalahan ini. Kita mohon pada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melaksanakan, ya, atau mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Allahumma amin. Mengapa pembahasan ini kita perlu untuk kita angkat, ya, meskipun insya Allah kita bisa jadi pernah, ya, atau beberapa kali mendengar permasalahan ini, ya. Ini sangat penting untuk diangkat kembali, ya. Mengetahui di antara faedahnya adalah untuk mengetahui banyaknya pintu-pintu kebaikan yang manfaatnya bersifat luas, ya. Jadi banyak pintu-pintu kebaikan yang mungkin kita sudah tahu, ya, tapi sebagian bisa jadi ada yang belum tahu. Ya, namun namanya jiwa perlu diingatkan kembali, ya, supaya kita mengetahui keutamaannya, kelebihannya, ya, keistimewaannya, ya, sehingga kita pun, ya, semakin terpacu, ya, terdorong, termotivasi untuk mengamalkannya. Kemudian di antara faedahnya atau di antara pentingnya kita membahas ini adalah agar seorang muslim itu memiliki usia kedua, ya. Dia memiliki usia kedua atau umur kedua, meskipun telah wafat, amalannya dapat terus mendatangkan manfaat. Ya, meskipun dia sudah meninggal dunia, namun pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Ya, siapa yang tidak suka seperti ini, ya? Kita tentu sangat mengharapkan sekali, ya. Kemudian di antara pentingnya kita membahas masalah ini juga, ya, kita tahu bahwa usia itu terbatas, ya. Usia kita terbatas. Sering kita di hari-hari ini, ya, khususnya mungkin beberapa pekan yang lalu, yang mana khususnya di Indonesia, masya Allah, ya, tingkat COVID begitu tinggi. Maka kita tahu bahwa usia kita ini terbatas, ya. Ada yang meninggal dunia masih sangat muda, ya, sangat belia, ya. Ada juga yang sudah tua dan kita tidak bisa memilih, ya, apa kita akan cepat meninggal dunia ataukah tidak, ya. Sehingga dari sini kita tahu namanya usia itu terbatas, ya. Sementara itu amalan pun terbatas, amal soleh kita, ya, terbatas otomatis, ya. Karena kita setelah meninggal dunia tidak bisa beramal lagi, ya. Kalau sudah meninggal dunia, sudah masuk di alam akhirat, maka yang ada di situ, ya, sebagai permulaan menuju surga, ya, kita mohon pada Allah agar dimasukkan dalam surga, ya, atau neraka, wa na'udzubillah, kita mohon perlindungan pada Allah darinya. Nah, sehingga karena usia terbatas, amalan terbatas, sedangkan ajal, ya, datang tanpa mengenal usia, ya, dengan mempelajari hal ini semoga kita diberi taufik dan kemudahan untuk mengamalkannya, ya, lebih terdorong, termotivasi, ya, yaitu diingatkan kembali supaya kita semoga, ya, semangat untuk mengamalkannya. Dan berkaitan dengan masalah pembahasan ini para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada sebuah hadis ya, yang perlu kita pelajari, dan dari sini kita nanti akan syarah hadis tersebut. Ya, ini hadis pokok penting ya, berkaitan dengan masalah ini. Amalan bermanfaat setelah wafat ya, amal yang terus mengalir pahalanya meskipun seorang itu sudah meninggal dunia ya. Nabi SAW bersabda ya, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ya, ada 7 perkara yang akan terus mengalir pahalanya ya, kepada seorang hamba meskipun dia sudah meninggal dunia di alam kuburnya. Nah, di sini disampaikan 7, meskipun nanti dengan hadis-hadis yang lainnya itu akan ada tambahan-tambahan ya. Akan ada tambahan-tambahan, insyaallah nanti kita akan sampaikan. Apa saja itu? Ya, secara singkat kita sebutkan dulu. Man 'allama ilman, itu orang yang mengajarkan ilmu. Yang pertama. Au ajra nahra. Yang kedua adalah orang yang mengalirkan air sungai. Ya. Recording stopped. Recording in progress. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah ya, au ajra nahra, atau mengalirkan air dari sungai. Yang ketiga au hafara bi'ran. Ya, au hafara bi'ran, yaitu menggali sumur. Kemudian selanjutnya au gharasa nakhla, yaitu menanam pohon kurma. Selanjutnya au bana masjidan, yaitu membangun masjid. Au warasa mushafan, mewariskan mushaf, memberikan mushaf kepada orang lain. Au taraka, dan ini yang terakhir ya, au taraka waladan yastaghfirullahu ba'da mautihi, yaitu meninggalkan anak yang terus beristighfar untuknya sepeninggalnya, setelah dia meninggal dunia. Nah, ini 7 perkara ya yang akan terus bermanfaat bagi seorang hamba meskipun dia telah wafat. Ya, pahala akan terus mengalir baginya sebagai umur kedua baginya. Ini secara singkatnya. Ya, kita sudah, insya Allah pesan-pesannya sudah sampai pada kita. Ya, tinggal kita pelajari bagaimana perinciannya. Ya. Baik. Baiklah, kita akan rinci ya di antara amalan tersebut. Ya. Yang pertama adalah mengajarkan ilmu. Nah, di sini ada syarah sedikit ya. Maksudnya adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Dan apa yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, ya. Ilmu yang bermanfaat yang dapat memberikan pengetahuan pada manusia tentang agamanya. Ya, jadi ilmu agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu, ya, menjelaskan keutamaan tentang ilmu yang ini kita dapat di ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ya, ilmu agama. Mengenalkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar dia akan mengetahui siapa Rabb-nya, ya, bagaimana sifat-sifat Rabb-nya, ya, bagaimana hakikat Rabb-nya dan seterusnya, ya. Dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Ya. Kalau dia mempelajarinya, maka itu adalah sebab untuk meniti jalan yang lurus. Ya. Dengan ilmu itu ia dapat membedakan antara petunjuk dan kesesatan, mana yang merupakan hidayah, mana yang merupakan dhalalah, kebenaran dan kebatilan, mana yang hak, mana yang batil, ya, serta yang halal dan yang haram. Ya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ya, mana akidah yang lurus, mana akidah yang menyimpang, ya. Itu bisa diketahui ya dengan mempelajari agama ini, ya. Nah, mempelajari agama adalah kemuliaan, ya, dan mengajarkannya adalah sesuatu yang mulia juga, kemuliaan juga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an. Ya, dia belajar Al-Qur'an, ini manfaatnya pertama untuk dirinya. Ya, kedua wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an, ya, ini manfaatnya bersifat menyeluruh, ya. Manfaatnya bukan hanya untuk dirinya, tapi ini bermanfaat untuk orang lain. Namanya mengajar, ya, tentu bukan kepada dirinya, tapi kepada orang lain, ya.
Nah, ini para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sesuatu yang utama. Makanya penting, ya, sangat penting bahkan kita ini terus mengingat-ingat kembali keutamaan belajar agama, ya. Kedudukan para ulama, kedudukan orang-orang yang berilmu. Nah, ini kita pelajari dan terus kita pelajari, ya, supaya kita ini terus semangat, ya. Karena namanya orang menuntut ilmu awalnya ya, bisa jadi lurus, lama-lama menyimpang, ya, banyak gangguan, banyak godaan. Sebagaimana bisa jadi orang yang berdakwah juga awalnya dia lurus, selanjutnya dia perlu belajar lagi, mengulang lagi, menata dirinya, membenahi niatnya supaya bisa senantiasa lurus, tidak menyimpang, ya. Niatnya pun lurus, ya. Karena untuk orang yang akan mengambil manfaat, ya, yang baik adalah yang tulus lagi ikhlas, ya, dalam hal ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai mengatakan, ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang paling baik, ya, ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah, ya, dia menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu ini, ya, wa amila shalihan, dan dia beramal saleh, ya. Jadi tidak sekedar di lisan saja namun dia diamalkan, ya. Wa qala innani minal muslimin, ya, dan dia berkata sungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berserah diri, ya. Tidak ada orang yang lebih utama, ya, dari orang tersebut, ya. Makanya sungguh bahagia ketika keluarga itu semangat belajar agama dan mengajarkan kepada anggota keluarganya, ya. Ini adalah kebaikan, ini adalah cahaya yang ada di dalam keluarga, hendaknya senantiasa dijaga. Ya, kalau orang tuanya mungkin sibuk mencari dunia dan itu untuk nafkah untuk anak istrinya, ya, coba dia ajarkan kepada anaknya untuk apa? Menjadi orang yang berilmu, ya, belajar agama, ya, dengan apa? Menghafal Al-Qur'an, demikian pula belajar hadis dan sebagainya, ya, dipondokkan, disekolahkan di sekolah-sekolah yang syar'i, ya. Maka hal tersebut adalah kebaikan dan itu kembalinya pada orang tuanya, ya, kembalinya pada orang tuanya. Baik. Kemudian di sini apa penjelasannya? Para ulama dan dai yang ikhlas dan tulus merupakan pelita bagi manusia. Ibaratnya mereka adalah cahaya pelita, ya, penerang bagi manusia dan menara bagi negara. Ya, ibaratnya seperti kalau negara itu tampak menaranya, ya. Keberadaan mereka adalah ghanimah, ya. Keberadaan mereka adalah ghanimah, harta yang mahal, ya. Dengan keberadaan mereka, ya, maka itu adalah kebaikan, ya. Kemudian wafatnya mereka merupakan musibah, ya. Kalau mereka meninggal dunia itu merupakan musibah, ya. Karena wafat, kematian itu adalah musibah, ya. Kalau seandainya sampai di suatu tempat tidak ada orang yang berilmu, maka ini adalah tanda keburukan, ya. Mereka mengajari orang yang jahil, yang tidak tahu, yang belum paham, yang tidak tahu ilmu, ya, diajari, ya, dan mengingatkan orang yang lalai, ya, yang sudah tahu ilmu tapi lupa, tapi lalai. Kemudian siapa yang mengingatkan? Yang mengingatnya adalah mereka, ya. Yang memiliki peran yang besar adalah mereka, para ulama, para orang-orang yang berilmu. Makanya, ya, kemudian ketika seorang dari mereka wafat, ya, ilmu yang disampaikan akan tetap hidup. Nah, kalau orang yang berilmu, orang yang berdakwah, menyampaikan ilmu, ya, kemudian akhirnya meninggal dunia, maka ilmunya itu akan senantiasa ada di tengah masyarakat, ya. Maka ilmunya akan tetap hidup, ya. Perkataan, perbuatan, tulisan, dan nasihatnya akan terus ada dan tersebar di tengah manusia, ya. Sehingga pahalanya akan terus bermanfaat baginya meskipun ia telah wafat. Nah, ini sekiranya dulu belum ada sarana-sarana sebagaimana sekarang ini, ya, apalagi di tengah-tengah kita sekarang ini banyak sarana-sarana untuk menjaga ilmu mereka. Ya, kalau dulu mungkin hanya disimpan di dalam dada-dada orang yang mendengarkannya, yang menyimaknya, atau orang yang mencatatnya. Kalau sekarang banyak sekali sarana untuk mendapatkan ilmu, ya. Bisa dengan HP segalanya ada, dengan mudah kita mendapatkan ilmu, ya, dari orang-orang yang masih hidup, demikian pula orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, dari suaranya, ya, videonya, ya, kalau tidak, ya, kalau mungkin jauh-jauh hari, maka kita bisa dapatkan yaitu buku-buku, ya, dari mereka, kitab-kitab mereka, karya mereka. Nah, ini pahala yang terus mengalir insya Allah, ya, insya Allah taala. Kemudian pahala tersebut juga, dan tidak khusus untuk mereka saja, ya, pahala tersebut juga
akan diraih oleh orang-orang yang ikut andil dalam dakwah. Ya, makanya kalau kita tidak mampu berdakwah karena kita tidak memiliki ilmu, ya, kurangnya ilmu, kita ikut andil dalam berdakwah. Ya. Seperti diantaranya, ini diantara saja. Sementara bidang dakwah itu amat luas, ya, apalagi sekarang ini. Entah nanti 5-10 tahun ke depan lagi, ya. Seperti mencetak buku-buku dan ikut menyebarkannya. Ya. Kalau mampu maka membuka percetakan, kalau tidak maka dengan iuran untuk memberi untuk buku yang akan dicetak kemudian dibagikan secara gratis di tengah masyarakat. Ya. Kalau tidak juga maka ikut membagikan. Ya, ikut membagikan. Saya tidak punya duit nih untuk mencetak, maka caranya adalah dengan ikut membagikan. Ya. Minta Ustadz, minta Syekh, saya bukunya nanti saya sebarkan ke teman-teman. Ya, ini termasuk pahala baginya. Ya. Demikian pula dengan berbagi rekaman-rekaman kajian dan lain sebagainya. Ya, orang yang mungkin menyiapkan kajian itu senantiasa terjaga, YouTube contohnya, ya, sebagian orang, sebagian ustadz, sebagian ulama ada yang sudah meninggal dunia tapi memiliki website. Ya. Siapa yang mengurusi? Ya mereka, orang-orang tertentu, adminnya. Ya. Mereka menjadi admin, mengumpulkan data-data tentang syekh atau tentang ulama atau mungkin tentang ustadz, ya. Kemudian ceramah-ceramahnya dan tulisan-tulisan apa ilmunya, ya. Kemudian disimpan di situ, ya. Sebagian dari mereka tentu saja membutuhkan uang, ya, untuk membuka web itu, ya, bayar domain dan sebagainya, ya. Sehingga itu semuanya insya Allah pun termasuk mereka orang-orang yang ikut adil dalam menyebarkan ilmu. Dan sekali lagi, ya, masalah kebaikan seputar ini, ya, ikut andil dalam masalah menyebarkan ilmu, ya, ini amatlah banyak, ya. Di hadapan satu orang syekh atau ustadz atau dai yang duduk, ya, menyampaikan kajian dengan manis, ya, dia duduk dengan santai, maka di balik itu ada 2, 3 atau lebih orang-orang yang sibuk, ya. Ada kameramen, ada yang mengurusi masalah internetnya, ya, ada yang mengurusi masalah laptopnya, ya, ada macam-macam, ya. Sehingga maka bagi semua mereka insya Allah dengan izin Allah, ya, mereka mendapatkan pahala yang mengalir, ya, selama memang ilmu, ya, itu tetap atau terus dimanfaatkan, tersebar di tengah manusia, ya. Makanya ini adalah sesuatu yang amat luas, ya. Kalau kita tidak bisa mengambil satu, ya, maka kita ambil yang lain-lain, ya. Maka hendaknya kita jangan sampai merugi, ya, untuk tidak ikut andil dalam masalah ini, karena ini merupakan umur yang kedua, usia yang kedua. Poin yang kedua, para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mengalirkan air dari sungai, ya. Maksudnya adalah membuat saluran air, ya, baik dari mata air ataupun sungai, agar air tersebut menjangkau ke perumahan penduduk dan tempat-tempat bercocok tanam, ya. Sehingga masyarakat dapat menggunakan air itu untuk keperluan sehari-hari, ya, untuk menyirami tanaman, ya, dan dapat juga dimanfaatkan oleh hewan atau binatang-binatang ternak, ya. Ini hal ini adalah manfaat yang begitu besar, ya. Dengan amalan mulia ini, ya, berarti ia berbuat baik kepada sesama makhluk dan mengangkat kesusahan dari mereka, yaitu dengan memberikan kemudahan bagi mereka dalam peroleh air, ya, untuk keperluan hidup sehari-hari. Apalagi air merupakan sumber kehidupan yang paling penting bagi manusia, ya. Ini Masya Allah, ini masalah air ini pun adalah sesuatu yang luar biasa, ya, berkaitan dengan masalah sungai, ya. Jangan kalau kita mungkin, ya, mudah di Damam dan sekitarnya di sini, kita mudah mendapatkan air dengan membeli beberapa ratus real, ya, air bersih sepanjang tahun, Masya Allah, lancar. Sekali 2 kali macet adalah sesuatu yang lumrah, ya. Namun di balik itu ada usaha yang tidak mudah, ya. Apalagi kita ketahui, ya, tidak mudah, ya, di tengah Arab Saudi ini mendapatkan sumber air yang bersih yang bisa langsung diminum, ya. Air yang ada sekitarnya adalah laut, ya. Makanya daerah-daerah tertentu, ya, apalagi kalau negara-negara yang memang tidak ada sumber air, ya, seperti contohnya Uni Emirat Arab, ya, Dubai dan sekitarnya, maka mereka melakukan penyulingan dan itu butuh biaya, butuh dana, ya, butuh usaha. Ya, yang kemudian itu dialirkan ke tengah masyarakat, manfaatnya untuk semuanya, ya, Masya Allah. Nah,
Kalau tanpa air, bagaimana hidup kita tanpa airnya? Yang ada hanya air laut. Ya, maka ini adalah sesuatu yang begitu berat. Ya. Kalau kita di desa-desa, di kampung-kampung, ya, di gunung-gunung, maka kita dapati biasanya di atas ada sumber air, maka ada orang-orang tertentu, ya, mereka bekerja ya, siang malam, ya, dengan menyediakan tenaga, iuran, harta di antara mereka, ya, mengambil mungkin dari masyarakat, ya, untuk bisa mengalirkan air, ya, ke rumah-rumah masyarakat, ke rumah-rumah penduduk. Ya. Dan bagi yang pernah, ya, pergi ke daerah-daerah tinggi, ya, menginap di sana, ya, maka dia akan tahu bagaimana sulitnya untuk mendapatkan air, ya, di daerah-daerah tertentu. Sehingga dengan adanya orang-orang tersebut, ya, maka air itu bisa mengalir dari atas sampai bawah. Ya, ini merupakan nikmat. Ya. Bahkan kalau di sini, ya, kita tahu bahwasanya daerah atau provinsi selatan, ya, sekitar Jazan, ya, itu adalah daerah yang tinggi. Ya. Memang Jazan ada yang daerah pesisir, pantai ada yang tinggi. Ya. Ada sebuah video yang Masya Allah, mereka usaha dari satu orang, kemudian dibantu beberapa temannya, yaitu mengambil sumber air dari atas gunung. Ya. Padahal untuk mengambil untuk ke daerah tersebut itu butuh turun, ya, melalui tebing yang amat terjal. Ya. Makanya mereka menyiapkan alat, menyiapkan ini itu, membuat tandon besar di atas. Ya. Bagaimana coba, subhanallah, membuat tandon besar di atas gunung yang kemudian dialirkan ke tengah masyarakat. Ya. Makanya ini manfaatnya luar biasa. Ya. Ini manfaatnya luar biasa. Dan saya kira tidak sedikit orang-orang yang seperti ini. Ya, apalagi daerah-daerah yang sulit air. Ya. Makanya, ya, ketika seorang mendapatkan air, ya, melimpah, itu merupakan nikmat yang begitu besar. Ya. Poin ketiga mirip dengan poin yang kedua. Ya. Poin ketiga ini mirip dengan poin yang kedua adalah menggali sumur. Nah, ini kalau kita berbicara, ya, seputar menggali sumur, maka orang-orang sini adalah orang yang semangat, ya, dalam menyalurkan dananya untuk menggali sumur. Ya. Meskipun alhamdulillah juga, ya, beberapa teman kita Indonesia yang di sini pun mereka semangat juga, ya, membantu untuk agar dibangunkan sumur, ya, untuk keluarga yang sudah meninggal dunia, ya, untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, ya, kemudian dengan air yang terus mengalir, insya Allah maka pahalanya pun akan terus mengalir. Ya. Maka ini sesuatu yang sebagaimana kita ketahui banyak, ya, dilakukan di daerah-daerah khususnya di Indonesia yang sulit untuk mendapatkan air. Ya. Mereka memberikan biaya, ya, kurang lebih ada yang 10 juta, ada yang 15 juta tergantung jenis sumurnya, ada yang lebih kurang dari itu. Ya. Kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Sebagaimana juga para masyayikh di sini mereka pun semangat menyediakan sumur ini, ya, bukan hanya di Indonesia atau mungkin negeri-negeri sekitarnya. Ya. Demikian pula di negeri Afrika, yang kita tahu sebagian dari negeri Afrika itu tidak mudah untuk mendapatkan air yang bersih. Ya. Nah, mereka semangat juga, ya, menyalurkan bantuan. Ya, ini persen, ya, belum lagi yayasan-yayasan, ya, menyalurkan barang-barang, menyalurkan dana, ya, untuk membuat sumur di sana. Nah, ini keutamaan yang luar biasa juga. Menggali sumur, ya. Poin ketiga ini serupa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sangat kehausan di tengah perjalanan. Ia menemukan sebuah sumur, ya, lalu turun dan meminum airnya. Ketika keluar dari sumur, ya, tiba-tiba ada seekor anjing menjulurkan lidahnya sedang memakan tanah. Ya, dia menjilati tanah karena saking hausnya, dia sangat kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini begitu kehausan seperti yang aku rasakan tadi. Ya, lalu ia turun lagi ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya dengan air. Jadi dia ambil airnya dengan sepatunya. Ya, kemudian ia memberi minum air itu, memberi minum anjing itu, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun bersyukur padanya dan mengampuninya. Ya. Ini bagaimana kita ketahui orang yang kehausan tadi, ya, dia mengambil air di sumur orang, ya, yang memang halal dibolehkan, ya, untuk diambil, dan kemudian dia memberi air kepada seekor anjing, ya, yang kemudian Allah bersyukur padanya, ya. Dan di antara sifat Allah adalah asy-syakur, ya. Ya, artinya adalah maha mensyukuri, ya. Amalan hamba yang sedikit Allah syukuri, ya, Allah balas dengan pahala yang melimpah.
satu bisa menjadi 10, bisa menjadi 100, bisa menjadi 700 atau bahkan lebih dari itu ya, bahkan tanpa batas ya. Ada juga amalan-amalan yang tanpa batas ya. Dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla bersyukur dan mengampuni hamba yang mengambilkan air dari sumur untuk seekor anjing yang sangat kehausan. Lantas, bagaimana dengan orang yang menggali sumur dan menjadi penyebab adanya sumur tersebut ya? Sehingga makhluk bisa minum darinya atau mengambil manfaatnya. Tentu pahalanya akan lebih banyak lagi ya. Lalu bagaimana kalau yang dikasih air itu adalah manusia? Ya? Bukan selain itu juga yang manusia yang dikasih itu bukan hanya satu, banyak, ya, yang memanfaatkannya banyak. Lalu bagaimana lagi ketika yang memanfaatkannya itu sudah banyak dan terus berulang? Ya, maka ini adalah sesuatu yang kesempatan emas untuk membuat, ya, untuk mengumpulkan, ya, untuk menghimpun pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala semasa hidup. Ya. Dan kita ketahui, ya, kalau di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya, ada sebuah sumur yang terkenal dengan nama sumur Rumah, ya, Bi'ru Rumah. Ini adalah sumur yang dibeli oleh sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, dari seorang Yahudi. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, ya, kaum muslimin pada saat itu tidak mudah mendapatkan air bersih. Ya. Nah, kemudian di antara air yang nikmat, yang manis, ya, yang lezat adalah adalah air di sumur rumah tersebut, di Bi'ru Rumah. Sementara yang memiliki adalah seorang Yahudi. Nah, kalau kaum muslimin mengambil air dari sumur tersebut, maka harus dengan membayar. Ya, harus dengan membayar. Sementara tidak semua dari mereka memiliki uang. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW ya memotivasi sahabat, ya, siapa yang mau memberi sumur, siapa yang mau membeli sumur rumah, ya, kemudian sehingga manfaatnya untuk dirinya dan umumnya kaum muslimin. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan siapa yang membeli sumur rumah, ya, maka ya, baginya surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Akhirnya dia mendatangi Yahudi itu dan membelinya. Ya. Awalnya Yahudi itu tidak mau, tapi akhirnya ada kesepakatan. Akhirnya sudah saya beli separuhnya. Ya, maksudnya sehari untuk Utsman, sehari untuk orang Yahudi. Ya, Yahudi itu, di mana Yahudi itu tentu saja dengan hari yang merupakan gilirannya, dia berpikir masih bisa mendapatkan uang dari sebagian kaum muslimin. Ya, namun kaum muslimin, ya, itu mendatangi sumur rumah, ya, mengambil air dari bi'r atau sumur rumah tersebut pada hari giliran Utsman bin Affan. Ya. Sementara pada hari giliran seorang Yahudi itu tidak ada satupun yang datang. Akhirnya Yahudi itu pun ya sudah nyerah. Akhirnya semuanya dijual kepada Utsman bin Affan, ya, sehingga Utsman bin Affan mendapatkan pahala yang melimpah dari sumurnya tersebut. Bahkan sumur tersebut sampai sekarang masih ada, ya, dan itu mengairi, ya, banyak pohon-pohon kurma. Ya, makanya dulu sempat saya menyinggung di salah satu kajian atau dua kajian, ya, di sini, ya, barang siapa yang ingin yang pergi ke Madinah, yang ingin melihat sumur ini, maka pergi ke sana, ya, Bi'ru Rumah namanya. Meskipun memang akhir-akhir ini tidak diperbolehkan untuk masuk, ya, tidak diperbolehkan untuk masuk. Ya. Ini sumur yang masya Allah yang dalam, dan model sumur sini kita ketahui besar, ya, dan mengalir dengan deras, ya, airnya. Dan bisa dilihat video-videonya di YouTube, ya, tulis saja Bi'ru Rumah, ya, maka di situ insya Allah akan ada, ya, penjelasan tentang sumur tersebut. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui juga masalah memberi air ini, ya, maka semangat yang kita dapatkan, ya, dari orang-orang sini, ya, bukan hanya orang Saudi, banyak juga pendatang yang semangat, yaitu dengan membuat ma'us sabil, ya, air yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Kemudian juga mereka menyediakan air di masjid, ya, yang itu bisa dimanfaatkan oleh siapa saja dari orang-orang yang salat. Ya. Nah, maka ini adalah cara yang baik juga untuk mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian poin yang keempat adalah menanam pohon kurma. Ya. Pohon kurma adalah Sayyidul Asyjar, ya, atau ketuanya para pohon. Ya. Di mana pohon yang paling utama, yang banyak manfaatnya dan bisa dirasakan oleh banyak manusia. Ya. Karena dari akar sampai atas, semuanya sampai buah, semua itu bisa dimanfaatkan. Ya.
khususnya buahnya. Kita ketahui bahwasanya buah kurma itu berbuah, ya, kurma itu berbuah di musim panas, ya. Namun sepanjang tahun dengan mudah kita bisa mendapatkan. Ya, mau musim dingin, musim panas, maka dengan mudah kita mendapatkannya. Ini diantara keberkahan dari pohon kurma. Ya. Oleh karena itu, siapa saja yang menanam pohon kurma dan mendermakan buahnya bagi umat Islam, sungguh pahalanya akan mengalir terus setiap kali ada yang memanfaatkannya, baik itu manusia maupun hewan. Ya. Manusia ataupun hewan dia akan mendapatkan pahala dari hal tersebutnya. Disebutkannya pohon kurma secara khusus tidak menunjukkan bahwa pahala tersebut hanya didapat dari pohon kurma saja. Ya, akan tetapi karena pohon ini memiliki keutamaan dan keistimewaan dibanding pohon selainnya. Ya. Jadi bukan hanya kurma saja, pohon-pohon yang lainnya yang manfaatnya bisa diambil oleh masyarakat, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, maka itu adalah keutamaan. Maka itu adalah keutamaannya. Itu adalah keutamaan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin gharasa gharsan fa akala minhu insanun aw dabbatun illa kana lahu bihi shadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon, ya pohon, lalu dimanfaatkan, ya, tidaklah dia menanam suatu tanaman, ya, lalu dimanfaatkan oleh manusia atau hewan, melainkan hal tersebut bernilai pahala baginya. Ya, hal tersebut bernilai pahala baginya. Ya. Meskipun ada yang diambil secara tidak halal, dicuri contohnya, maka itu bernilai sedekah baginya, bernilai pahala baginya, ya. Bernilai sedekah baginya, ya. Bernilai sedekah baginya. Dan ini menunjukkan, ya, bahwa bertani atau bercocok tanam itu merupakan pekerjaan yang mulia. Ya. Makanya para ulama mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama dalam untuk mendapatkan pemasukan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa yang paling utama adalah berniaga atau berjualan. Ada yang mengatakan industri, buat kerajinan tangan. Ya. Ada yang mengatakan yaitu az-zira'ah atau bercocok tanam. Ya. Dan ini yang sahih. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bahwa sahih ini yang sahih. Ya, pendapat yang sahih bahwa bercocok tanam adalah, ya, pekerjaan yang paling mulia. Kata beliau, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya. Dan subhanallah, beberapa teman di sini pun ada yang semangat, ya, semangat bercocok tanam, ya, cocok tanam. Ada yang nanam meskipun kita mudah dapatkan juga di sini, tapi dia bercocok tanam juga, ya, menanam sereh, ya. Ada yang menanam daun kemangi, ya, dan ada yang lainnya. Kemudian dibagi-bagikan, masya Allah. Ya. Ya, beberapa teman pun ada yang terkadang memberi juga pada saya. Masya Allah, ini pahala bagi orang tersebut. Ya. Ini ada yang suka bercocok tanam, ya, maka itu adalah kebaikan. Ya. Ada yang hobi seperti itu, ya. Maka itu adalah kenikmatan dan itu adalah ladang pahala juga baginya. Ya. Bayangkan kalau kita lihat coba Pak Tani, ya, dari padi yang dimakan oleh burung-burung, ya, mungkin ada tikus, hewan penggerak atau hewan yang lainnya, ya. Maka begitu banyak pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kalau kita pelajari hadis-hadis, ya, bukan hanya ini, ya, ada hadis-hadis yang lainnya juga yang menunjukkan keutamaan dari bercocok tanam. Kemudian yang kelima, membangun masjid, ya. Membangun masjid. Masjid merupakan tempat yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggikan dan disebut namanya di dalamnya. Ya. Ketika dibangun masjid, maka akan didirikan salat di dalamnya. Ya, jadi kalau orang bangun masjid, ya, bukan untuk santai-santai, bukan untuk tiduran. Ya. Maka akan dikerjakan salat 5 waktu. Ya. Al-Quran dibacakan, bukan hanya salat 5 waktu, salat sunnah pun akan dilakukan, dikerjakan. Ya. Al-Quran dibaca, ya. Allah diingat. Ya. Orang membaca Al-Quran, orang berzikir, ya, maka di masjid. Ya. Maka di antara tempatnya adalah di masjid. Ya. Ilmu disebarkan. Demikian pula ada ta'lim di situ. Ya. Dan tempat berkumpulnya umat Islam untuk membahas banyak kepentingan. Ya. Orang mau musyawarah masalah ini, masalah itu. Ya. Maka dengan apa? Dengan dibangunnya masjid. Ya. Makanya Rasulullah SAW dahulu pun ketika datang, ya, di kota Madinah, di antara yang pertama beliau kerjakan adalah dengan membangun masjid. Ya. Dengan membangun masjid.
bagi orang yang membangun masjid akan mengalir kepadanya seluruh pahala tersebut. Kalau dia bangun sendiri maka pahala diambil sempurna. Kalau mungkin bareng-bareng, ya, semoga dia akan mendapatkan bagian pahala, ya, bagian dari pahala tersebut. Ya. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah." Man bana masjidan, siapa yang membangun sebuah masjid, yabtaghi bihi wajh Allah. Nah, ini syarat pentingnya, ya, garis bawahi di sini. Ia, ya, mengharap wajah Allah. Ya, ketika dia membangun masjid itu karena lillahi ta'ala, bukan karena namanya akan dikenang, bukan karena dia kemudian terkenal, ya, dia disebut dermawan, ya, disebut orang soleh, orang baik, ya, tidak, ya, tapi semata-mata karena Allah. Ya. Maka pahalanya, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah akan membangunkan sebuah istana baginya di surga. Ya, bait atau rumah kalau di surga itu istana, ya. Bukan seperti rumah di dunia ini, ya. Ini luar biasanya keutamaan orang yang membangun masjid, ya. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, siapa yang membangun masjid kama hasiqatah, ya. Meskipun sekedar sebesar sangkar burung. Ini ada suatu mubalaghah, ya. Meskipun masjid itu kecil, ya, bisa dimanfaatkan oleh orang, tidak besar, ya. Namun ketika dia membangunnya itu karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan ganti dengan rumah di surga. Ya, ini keutamaan dari membangun masjid. Nah, kalau kita tidak bisa membangun sempurna, ya, maka kita bisa saling tolong menolong, ya, membangun sebagiannya. Ya, satu mungkin ada yang beli semennya, yang lainnya beli kayunya, yang lainnya beli pasirnya dan sebagainya. Atau dengan mengirimkan uang, ya, dengan mentransfer uang. Ya, cari mana masjid-masjid yang tempat-tempat yang akan membangun masjid. Ya. Kemudian dia berusaha untuk ikut andil di dalamnya. Ya. Dan ini kalau berbicara masalah ini, maka orang-orang sini, ya, dan Timur Tengah secara khusus, maka mereka adalah orang-orang yang begitu semangat dalam membangun masjid, ya. Masjid besar-besar, ya, ada di banyak negara. Salah satunya adalah di Indonesia. Ya. Kemudian yang keenam, membagikan mushaf. Nah, mewariskan mushaf atau menghadiahkan mushaf, yaitu Al-Quran, maka ini adalah termasuk amal kebaikan. Caranya bisa dengan mencetak mushaf atau membelinya, lalu diwakafkan di masjid, ya, pondok pesantren, atau kepada orang-orang tertentu. Ya, kalau dia lihat ada orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya diberikan. Ya. Belilah berapa, 5, 10, 20, ya, yang kemudian dia bagikan kepada orang-orang, ya, maka akan sangat senang hal tersebut. Ya. Mereka akan sangat senang dengan hadiah tersebut. Ya. Sehingga umat Islam bisa mengambil manfaatnya. Ya, orang yang mewakafkan mushaf akan memperoleh pahala yang besar setiap kali ada orang yang membaca, mentadaburi, dan mengamalkan kandungannya. Ya, Masya Allah, hari-hari ini, ya, termasuk semangatnya orang dalam membagikan mushaf, ya. Ada seorang ustadz kita di grup, ya, kemudian dia menyampaikan, seandainya antum ada yang membutuhkan mushaf untuk masjid, untuk perpus, untuk pondok pesantren, harap wafri saya. Ya, Masya Allah, ada yang dikirim berapa ratus, ya, ke daerah sini, ke daerah situ, ya. Kemudian juga ada yang membagikan mushaf terjemah, Al-Quran terjemah, ya, 100, ya, kemudian sudah habis. Ya. Bahkan ada yang rutin di bulan Ramadan membagikan mushaf, ya, di daerah-daerah terpencil, ya, di daerah-daerah jauh, ya, di luar Jawa. Ya. Secara umum Jawa, alhamdulillah banyak mendapatkan mushaf, ya. Mungkin di Kalimantan atau mungkin daerah timur, ya, ada yang di Sulawesi atau Sumatera, ya, daerah jauh-jauh, ya, dikirim mushaf. Ya. Maka ini adalah sesuatu yang bermanfaat juga setelah meninggal dunia. Ketika mushaf itu dibaca terus, ya, sampai rusak, ya, bahkan ada orang yang menghafal dengan sebab mushaf tersebut, ya, maka ini, ya, terus mengalir pahalanya. Dia hafal, mushafnya ditaruh, mushafnya rusak, tidak manfaatkan, ya, tidak dimanfaatkan lagi, tapi dia menghafal, ya, menghafal Al-Quran itu dengan mushaf yang dia diberikan oleh seseorang, maka pahala insya Allah akan terus mengalir kepada orang yang berbagi tersebut. Ya. Nah, ini amalan yang begitu mulia. Ya, hendaknya kita tidak melulu bawa oleh-oleh kurma, dan zam-zam. Meskipun itu adalah baik, ya, hadiah yang baik, namun coba kita ganti dengan yang lebih
luar biasa, yaitu berbagi mushaf, ya, berbagi Al-Quran Al-Karim, ya. Dan kita tahu bagaimana percetakan Malik Fahd di Madinah, ya, maka itu adalah subhanallah, di antara keutamaan, ya, yang Allah berikan pada Raja Malik Fahd, ya, dengan dibukanya percetakan tersebut, ya. Betapa banyak pahala yang akan terus mengalir untuk beliau dan orang-orang yang ikut andil dalam percetakan mushaf tersebut. Bukan hanya dengan bahasa Arab, tapi dicetak ke dalam berbagai macam negara, ya, ke dalam berbagai macam bahasa, ya. Ini adalah usaha yang begitu besar, ya, usaha yang begitu besar, ya. Baik, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ini yang terakhir adalah yaitu mendidik anak, ya, yaitu mendidik anak dengan baik, ya, sesuai dengan tarbiyah Islamiyah. Bersungguh-sungguh untuk menumbuh kembangkannya dalam takwa dan kebaikan, ya, sehingga anak tumbuh menjadi sempurna dan saleh, ya, menjadi sempurna secara agamanya. Sehingga anak tersebut mendoakan kedua orang tuanya dengan kebaikan dan memintakan kasih sayang serta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya. Itulah anak yang bermanfaat bagi yang telah wafat, ya. Makanya para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, kalau seorang dari kita mungkin merasa terkadang kesal yang mendidik anak, terkadang emosi, terkadang merasa mungkin susah berada sebagainya, coba kita ingat-ingat kembali pahalanya, ya, bahwa pahala dari setiap kebaikan yang dia ajarkan pada anaknya itu kembalinya kepada dirinya, ya, itu kembalinya kepada dirinya. Kalau anaknya soleh, dia yang senang, dia yang pertama kali paling senang, ya. Sebaliknya kalau anaknya tidak baik, ya, dia yang pertama kali akan merugi, ya. Makanya ajarkan pada anak, contohkan pada kebaikan, jangan diajarkan keburukan, jangan dicontohkan kemaksiatan, bahkan diajarkan kemaksiatan. Ya, maka ketika anak itu terus melakukan kemaksiatan karena diajarkan oleh orang tuanya, ya, maka itu akan menjadi dosa jariah. Ya, silahkan pilih. Ya, kita di hadapan kita ada dua pilihan. Satunya sangat bermanfaat, satunya sangat membahayakan. Ya. Taib. Nah, kemudian dari ketujuh tersebut, ya, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Ya, beberapa amal tersebut bisa diraih oleh seorang hamba apabila dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya, ya, setelah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga pahala amalannya akan terus bermanfaat walaupun ia telah wafat. Nah, kemudian di akhir pembahasan, ya, di waktu yang singkat ini ada sebuah syair dari Imam As-Suyuti rahimahullah yang beliau mengumpulkan menambah beberapa hal lagi, ya, bahwa total dari yang didapatkan itu adalah ada 10 amalan, ya. Selain dari apa yang disampaikan tadi, ya, yang lainnya adalah sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah bersifat umum, ya, sedekah jariyah bersifat umum, kemudian menjaga perbatasan di daerah perang, ya. Ini pun tidak mudah, ini pun berat, ya. Makanya seperti sekarang masih ada perang di sini antara Houthi, orang-orang Syiah, dengan kaum muslimin dengan Arab Saudi. Orang-orang yang berat itu adalah orang yang menjaga daerah perbatasan itu, ya. Hampir tidak bisa istirahat, ya. Kemudian yang berarti tadi sudah 9, ya, sedekah jariyah, ya, menjaga perbatasan, dan terakhir membangun rumah untuk musafir, yaitu untuk ibnu sabil, ya. Jadi rumah singgah untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Ya, maka ini pun berpahala juga, ya. Dan kesemuanya ini ada riwayatnya, ada hadis sahihnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dengan mempelajari ini semuanya, para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita hendaknya berusaha, ya, untuk beramal, ya, dengan amalan yang pahalanya itu tidak kembali kepada kita sendiri, ya, namun juga kembali kepada orang lain. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya. Dan di riwayat yang lain Rasul mengatakan, man istata'a ahadukum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu aw falyaf'alhu aw kama qala. Apabila seorang dari kalian, ya, bisa memberikan manfaat pada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan, ya. Dengan apa saja yang sudah kita sebutkan, ya, dari 7 plus 3, ya, perkara yang baru saja kita sampaikan, ya, maka itu
bermanfaat untuk diri, demikian pula untuk orang lain, ya, untuk masyarakat luas, ya. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya, ya. Di satu sisi kita berpacu dengan kematian, ya, yang itu terus mengintai kita, ya. Di satu sisi juga kita terkadang sibuk dengan dunia, ya. Makanya hendaknya kita pandai-pandai dalam beramal saleh, mencari pahala yang begitu besar, ya. Dengan mempelajari ini semuanya kita tahu pahala yang begitu besar, ya, tinggal kita berusaha untuk mengamalkannya, memohon pada Allah kemudahan, taufik dan kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Syukur-syukur kalau bisa merutinkannya, ya. Inilah para jamaah sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Ya, kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan nanti, ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran dan jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Berkaitan dengan membangun sumur dan membangun masjid, setelah orang yang membangun itu meninggal, sama anak keturunannya digusur sehingga tidak ada bekas sedikit pun. Apakah seperti itu masih akan mengalir pahala Ustadz? Dan yang kedua, apa yang sudah dibangun oleh orang tuanya itu tadi akan mengalir juga pahala untuk anaknya. Syukran wa jazakallahu khairan Ustadz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, ya. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama adalah ketika memang ketika sumur atau masjid itu sudah tidak dimanfaatkan, apakah masih bisa memberikan manfaat? Nah, ini makanya penting, ya, dalam apalagi tadi dikatakan yang gusur anaknya. Nah, kalau untuk masjid khususnya, maka hendaknya bersifat wakaf, ya. Kalau wakaf itu berarti ya sudah untuk umumnya kaum muslimin, tidak ada andil lagi dari keluarganya, ya, mau masjid atau mungkin apa saja tempat pesantren dan sebagainya. Nah, kalau sudah wakaf, ya, maka itu milik kaum muslimin, ya, sehingga tidak ada andil untuk anak-anaknya, ya, untuk mengganggunya. Nah, kalau seperti itu, ya, maka pahalanya insya Allah akan terus, ya. Nah, kalau memang tidak, sudah berhenti, anggap saja sumurnya sudah habis airnya, atau demikian pula masjidnya sudah tidak ada, sudah digusur, tidak ada, ya. Wallahu a'lam, yang saya ketahui berarti sudah selesai juga dengan itu, ya. Ketika tidak ada yang memanfaatkannya, ya sudah, ya, maka selesai, ya. Ini yang saya ketahui, wallahu taala alam. Kemudian untuk yang kedua, apakah hal tersebut juga bermanfaat untuk anaknya? Kalau anaknya tidak ada andil, ya maka tidak, ya. Ya, kalau tidak ada andil maka tidak ada. Kalau anaknya ikut andil, ya, maka insya Allah baginya pahala, ya, maka baginya pahala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alla yasalil insani illa ma sa'a, ya, seorang itu tidak mendapat pahala kecuali dari usahanya sendiri, ya, dari usahanya sendiri, ya. Kalau dia berusaha sekali lagi maka dapat, ya, kalau tidak ada usaha maka tidak akan mendapatkannya. Wallahu taala alam. Nah, ada pertanyaan masuk lagi Ustadz. Tadi tidak dijelaskan tentang itu Ustadz, tentang wakaf tanah Ustadz, yang dari 7 Ustadz, yang dari 7 yang masuk, yang pahala yang masih mengalir. Kalau misalkan mewakafkan tanah sama pondok seperti itu atau masjid, itu masih termasuk kategori juga Ustadz. Gimana Ustadz? baik, ya. Apa yang saya sampaikan ini tadi sebenarnya sudah bisa masuk ke dalamnya, ya, secara umum, tidak merinci dengan kata-kata tertentu, ya. Namun wakaf itu bisa masuk ke poin yang sudah kita tambahkan tadi, sedekah jariah, atau demikian pula untuk membangun masjid tadi, ya, dan sudah kita sampaikan dalam jawaban pertama bahwa ketika hendak membangun masjid, hendaknya dia wakafkan, ya, supaya bisa terus bermanfaat bagi umat, dan itu pun bisa ditangani oleh kaum muslimin yang, ya, secara umum, ya. Ya, tidak ada efek-efek tidak bagus ketika dia tidak wakafkan untuk keluarga sendiri, ya. Ini bisa jadi dia menghalangi orang untuk masuk, ya,
untuk mencegah orang untuk masuk atau tidak boleh masuk sekehendak dirinya ya, secara zalim. Dan ini terjadi ya, seperti ini ya, mencegah orang untuk menyampaikan ilmu di dalamnya ya, ini termasuk hal-hal yang terjadi ya, keburukan dari karena efek tidak diwakafkan ya, sehingga dia dengan hawa nafsunya ya melakukan hal tersebut ya, kezaliman tersebut. Makanya ya ketika tidak disebutkan maka secara umum sudah masuk ya. Sedekah jariyah ya, itu berarti sedekah yang terus pahalanya mengalir, ini bersifat umum ya, termasuk di dalamnya sebenarnya masjid ya, pondok pesantren atau tanah yang diwakafkan dan lain sebagainya. Wallahu taala. Nah, Baik Ustaz, karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi Ustaz, silahkan untuk tutup Ustaz. baik. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk pekan depan insyaallah kita lanjutkan ya, Kamis depan kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Untuk ini kita khusus hari ini saja untuk tematik ya. Dan kalau mungkin para jamaah ada yang memiliki masukan-masukan tema pembahasan ya, maka disampaikan kepada kami ya, atau kepada tim ya. Semoga kita dimudahkan untuk membahasnya. Ini saja ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir, subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.